Zombie Apocalypse. Kita registrasi dulu. Gimana, Pi? Udah sampai di radio. Kita mau ikuti pertemuannya dengan PT Paya ya. Gozil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam teori motivasi ada sebuah prinsip, motion create emotion. Motion artinya adalah gerak fisik. Gerak fisik. Boleh diulang? Motion artinya gerak fisik. Emotion, emosi adalah gerak jiwa, gerak rasa. Ya. Motion create emotion. Gerakan fisik menciptakan gerakan rasa, gerakan jiwa. Jadi, if you want to change your emotion, the first step you must change your motion. Jadi kalau Anda ingin mengubah emosi Anda, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah change your motion. Ubah gerak fisik. Percaya tidak? Kalau motion berpengaruh terhadap emotion. Percaya? Percaya. Percaya? Yakin? Contoh. Saya Muslim. Bagi Bapak Ibu yang Muslim bisa merasakan. Kalau saya takbir, ya contoh takbir ya. Tangan saya bersedekap begini. Allahu Akbar. Dengan saya angkat tangan saya, Allahu Akbar. Beda apa sama? Beda. Ya, atau kemudian kita katakan, yes I can. Lebih keras lagi, yes I can.
agar Anda mengalami hidup yang berkualitas, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi saya datang ke sini, Anda datang ke sini tentu punya maksud dan tujuan. Saya tidak mau membuat Bapak Ibu kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, buang-buang masa, buang uang datang ke sini tapi tidak mendapatkan apa-apa. Siapa di antara Bapak Ibu yang telah pernah mengikuti bisnis multi level, putih, mancung-mancung, ya cantik-cantik. Kalau ingat cantik ini Bapak Ibu, saya ingat cerita tentang surga. Cantik yang benar itu, yang sebenarnya cantik apa? Bidadari. Nah, kalau bidadari itu katanya kalau lemparin selendangnya ke bumi itu terang semuanya, bukan bumi ini. Bidadari. Nah, kalau kita masuk surga Bapak Ibu, kalau melihat yang cowok-cowok tapi ya, ketika melihat bidadari itu ternganga selama 40 tahun. Saking cantiknya ya. Kenapa? Karena bening, karena bercahaya, bening, cantik luar biasa, dan kelihatan. Itu aliran darahnya tuh kelihatan. Seperti itu. Saya ingat waktu dulu ada HP yang harganya mahal waktu itu adalah HP yang transparan. Makanannya seperti apa yang membuat kita sakit? Makanan yang tidak seimbang, makanan yang tidak berkualitas, makanan yang tidak seimbang, makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan sintetis, makanan-makanan mengandung bahan-bahan kimia anorganik atau buatan sintetis. Inilah yang menyebabkan tubuh kita mengalami masalah. Kenapa demikian? You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Kalau yang kita makan adalah bahan-bahan buatan sintetis, hanya mengandalkan rasa enak saja, akibatnya yang terjadi adalah apa? Makanan kita tidak seimbang, Bapak Ibu. Makanan kita bukan makanan yang seimbang. Kita makanan yang enak. Yang enak apa sih contohnya? Coklat. Apalagi? Es krim, nasi padang, bakso, ceker, cilok, seblak. Jadi yang kita makan itu Bapak Ibu, yang enak-enak biasanya itu yang manis-manis ya. Yang manis-manis, coklat, gulanya yang berlebihan, bukan coklatnya yang aslinya, bukan. Gulanya, gula berlebihan. Bakso, apanya yang berlebihan? Lemaknya yang berlebihan. Nasi padang, santannya yang berlebihan, lemak. Apalagi? Atau makanan-makanan yang ada di pinggir jalan itu banyak gorengan, minyak-minyak, atau bahan penyedap, pewarna, perasa, dan segala macam. Itu yang kita konsumsi. Apakah tubuh Anda butuh pewarna? Tidak butuh. Apakah butuh tubuh Anda dengan penyedap? Butuh nggak tubuh Anda dengan pengawet? Kita memberikan kepada tubuh kita sesuatu yang dia tidak butuhkan. Apa yang terjadi? Ya, dia tidak seimbang, Bapak Ibu. Ini makanan tidak seimbang menyebabkan ke dalamnya tubuh kita menjadi tidak seimbang. Sementara yang disebut dengan sehat itu adalah keseimbangan. What is the definition of health menurut WHO? Apa definisi kesehatan menurut WHO? Sehat itu adalah bukan hanya terbebas dari cacat, sakit, dan kelemahan, tetapi termasuk pada kesehatan fisik, mental, emosional, spiritual, sosial, dan ekonomi. Nah, itu sehat seimbang semuanya. Dan di dalam tubuh kita juga disebut sehat itu. Jadi luka ini sudah berjalan 10 bulan. 10 bulan. Jadi saya kena diabetes ya, yang cukup parah, gula darah sampai 540.
Ada yang sampai 540 kena gula darah. Ya mungkin saya yang mengalami ya. Jadi Bapak Ibu jangan mengalami seperti saya. Cukup minum gusel saja untuk pencegahan maupun untuk terapi ya. Jadi sempat terkapar di rumah sakit. Pada saat ramai-ramainya COVID, kita juga di lockdown. Di lockdown semua. Kita hanya berbaring di tempat tidur karena kaki saya lukanya, kalau ada gambarnya itu sangat parah sekali. Jadi mungkin ibu-ibu nggak tahan melihat kakinya. Jadi sekitar 13 cm lukanya, panjang lebarnya 11. Bisa dibayangkan, semua tengkorak kaki kelihatan. Lima-limanya tengkorak kaki kelihatan. Jadi dagingnya sudah lepas. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita lalai ya, kita makanan apa nggak pantang, akhirnya lupa cek darah, gulanya tinggi, kemudian dikasih salep oleh dokter, mungkin salepnya nggak cocok sehingga kulitnya seperti terbakar, terkelupas. Dan itu suatu penderitaan yang sangat luar biasa. Jadi menderita semua. Udah di lockdown, nggak bisa kemana-mana, tiap hari kakinya nyeri ya. Jadi kalau bergerak nyeri. Sekarang udah bisa jalan, udah bisa ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena saya mulai bulan Oktober, sejak ada Gusel, produknya sudah ada, saya konsumsi Gusel. Tepuk tangan untuk Gusel. Dan ada asam lambung yang sangat parah banget gitu. Saya namanya kalau makan nasi itu nggak berani gitu. Tiap makan nasi perut langsung begah, 2 hari saya nggak bisa makan. Nah alhamdulillah waktu itu saya dikenalkan sama Bang Ade dengan Gusel ini. Saya waktu itu belum mau jualan kalau emang belum pakai produknya. Nah saya pakai itu cuma 3 saset aja. Alhamdulillah asam lambung saya itu udah sembuh dan kista saya yang di sini makin kecil. Dan bagusnya lagi, saya punya tiroid yang gede di leher sini. Harusnya saya dioperasi bulan September kemarin. Alhamdulillah habis 3 box tiroid saya udah hilang dan ini insya Allah nggak jadi operasi. Itu aja, terima kasih. Paya, go better, go bigger. Sistem pembayaran member dan seterusnya dibuat oleh manajemen. Yang kedua tentunya harus bekerja sama mitra yang peduli, mitra yang mau, mitra yang benar-benar sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, tidak bisa dilepaskan, diperlukannya ada support system. Maka diciptakanlah Faya Academy. Nah, Faya Academy ini diciptakan dalam rangka menjembatani bagaimana mitra-mitra bisa sukses dan mengurangi kerjaan manajemen sehingga tidak puyeng, tidak hanya tidak lagi mengurusin bagaimana suksesnya para member, tetapi dibantu oleh Faya Academy agar member bahagia semuanya. Jadi kita menjadi satu keluarga. Member manajemen support system bekerja sama dalam satu keluarga di Faya House. Aplaus untuk Faya. Semakin siang semakin lemah tepuk tangannya. Ayo lebih kencang lagi. Aplaus untuk kita semuanya. Nah, Faya Academy ini apa sih keunggulannya? Yang pertama, kita punya filosofi auto bisa. Ya. Dan yang kedua, strateginya supaya sukses adalah kita duplikasikan 4 auto bisa. Nah, istilahnya 4 kali auto bisa. Auto itu boleh juga dibayangkan mobil auto kan. Dan ada istilah 4 kali 4 ya. 4 kali 4 itu apa sih maknanya? Powernya ya 4. Apa? 4 kali 4 apa sih maknanya mobil? Hah? Pokoknya dasar lah ya, kekuatan yang luar biasa. Nah, auto bisa, langsung bisa, atau akhirnya menciptakan kita yang bisa jalan tanpa membebani siapapun. Kita punya kurikulum untuk bisa seperti itu. Ini mungkin nanti akan mudah-mudahan nanti bisa dicek lagi. Yang pertama ada Super Boss, Business Opportunity Sharing yang mungkin biasa dilakukan. Ini tentunya
Oke. Ulang lagi videonya. Fire! Fire! Gila, luar biasa. Zombie apocalypse.